Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ini bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan hidup. Karena sehebat apapun kita, kalau udah mati nggak bisa ada yang dibanggakan. Mau jabatan tinggi, mau duit banyak, mobil cakep, istri cakep, lebih dari satu, kalau mati tetap aja kagak ada manfaatnya. Nah, sebab itulah saat ini saya sedang bersama dengan seorang guru nih, ya kan, guru kehidupan. Kita ini kan belajar, kata Imam Syafi'i, bisa berguru dengan siapapun tentang pengalaman-pengalaman hidup. Karena yang paling sangat real itu adalah tentang pengalaman masa hidup, karena seringkali antara akademisi dengan praktisi suka seringkali berbenturan. Nah, sebab itulah ini praktisi apa? Praktisi kebandelan, ya kan. Nah, cuman kita jangan lihat masa lalu. Saat ini saya ini ingin bahwa apa yang dilakukan oleh, namanya siapa namanya? Raul ya. Nama lengkapnya? Muhammad Muhtarul Wahid. Muhammad Muhtarul Wahid, dipanggilnya Raul. Kok jadi Raul, gimana ceritanya itu? Iya, dari kecil sih. Oh, dari kecil ya, panggilnya nama panggilan keren gitu ya. Iya, kayak Ibrahim panggil jadi Boim gitu ya. Gitu. Itu nama panggilan waktu masih muda kan. Sekarang juga masih muda ya. Raul berapa umurnya, Bro? 23 sih. 23 ya. Masih muda lah dibandingkan saya. Udah 50 lebih ya kan. Raul, boleh nggak cerita kepada kawan-kawan nih? Ini boleh dilihatin, mohon maaf ya. Boleh kan? Ini kan. Oh, ini dia. Raul nih keren loh, tangannya deh tuh. Ada gambarannya. Gambar apa, Bro? Raul sih. Hah? Burung hantu. Burung hantu. Kenapa dipilih burung hantu bukan burung merpati? Ya, dulu sering begadang tadi. Oh, sering begadang ya. Kalau merpati takutnya ini ya, terbang ya, tanpa kembali. Kenapa kok bisa pakai ini apa, tato itu gimana awalnya gitu? Ya, dulu seneng aja Zat. Seneng ya? Iya, karena suka seni juga. Suka seni juga terus? Ya, akhirnya nambah-nambah terus. Nambah-nambah terus ya. Waktu di tato sakit apa enggak? Ya, sakit sih Zat. Sakit. Kenapa kok sakit dipilih? Ya, gimana ya? Namanya hobi Zat. Namanya hobi ya. Apa bukan karena pergaulan ya? Pergaulan juga. Pergaulan juga ya? Ya, karena dulu teman juga banyak yang bertato juga. Banyak yang bertato ya? Ya. Jadi nyesel nggak sekarang bertato gitu setelah insaf ini? Ya, dibilang nyesel ya gimana Zat ya? Udah terlanjur. Udah terlanjur ya. Tapi ada upaya untuk ngapus nggak, tato? Ya, kalau nggak sakit sih pengennya dihapus. Yang dihapus ya? Iya. Nah, waktu dipasang dulu sakit juga katanya? Iya, kan dulu Zat. Dulu ya? Sekarang? Agak mikir-mikir. Raul ini udah punya istri belum? Belum Zat. Belum ya? Ada kepikiran mau nikah nggak? Ya, pengen sih Zat. Pengen ya? Pengen. Jadi sahabat-sahabatku, Raul ini dulu waktu masih lebih muda gitu kan, sekarang sudah 23 ya? 23, masih mungkin SMA lah ya. Itu memang seringkali memang saat-saat usia yang masih seumur SMA itu masih labil. Memang 23 pun belum matang. Ini alhamdulillah sudah kembali ke khitoh, ya kan, kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan mudah-mudahan terus bergaul dengan yang baik. Karena kata Nabi, ahsanuhum khuluqan li ikhwanihi. Kebaikan akhlak seseorang itu dengan siapa kita bergaul. Gitu ya. Saya yakin Raul ini bukan karena senang, tapi karena kesenangannya itu dipengaruhi oleh kawannya, ya kan. Kita nih kalau bergaul dengan orang-orang yang jahat akan kebawa jahat, walaupun kita nih yang berbuat jahat. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, ya insya Allah menyebarkan frekuensi kebaikan ya. Dan insya Allah nih, saya sih nggak pernah melihat orang dari sisi fisiknya gitu kan, mau negatif. Saya ini ada yang jauh lebih tebal lagi tatonya, saya punya kawan juga. Ya, kalau ini masih agak mending lah, masih ada kosongnya nih, sebelah kanan kosong nih kan, sebelah kiri ya kan. Kalau dalam bajunya saya nggak tahu nih apa ada tatonya penuh apa enggak gitu. Yang jelas bajunya batik soalnya. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, orang itu nggak bisa tahu apa yang bakal terjadi esok hari. Sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Nggak ada satu orang pun di atas muka bumi yang tahu apa yang bakal terjadi esok hari.
Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita nggak ada yang tahu kapan di mana kita mati. Makanya kita nih harus terus berikhtiar setiap saat, karena jodoh, rizki, maut siapa yang atur? Allah ya. Jadi semuanya itu Allah yang atur. Hari ini pun saya ketemu Raul, itu Allah yang takdirkan. Raul jadi guru saya gitu kan dalam kehidupan, ya kan. Karena saya kan nggak pernah berkecimpung dengan dunia ini. Nah ini kan tetap harus tahu kan yang negatif itu supaya terhindar dari hal yang negatif. Nasihat untuk teman-teman, Raul. Nasihatnya ya, Ya nasihatnya gimana supaya mereka tidak terjerumus? ya jauhi perbuatan yang buruk aja, Berjauh yang buruk, merugikan ya. diri sendiri. Ya, salah satunya apa? Ya jauhi narkoba, itu paling penting. Ya kan? Karena kalau sudah terjerat kok bisa berhenti ya? Sudah berapa lama apa nyobain doang? Saya kalau pakai dari SMP sih, Terus SMP sampai? sampai 2 tahun yang lalu. Masya Allah. Tapi kok bisa berhenti? Gimana ceritanya kok? Caranya? Ya niat dari diri sendiri dikuatin. Tuhan. Karena saya kan pernah membimbing juga orang-orang yang ketergantungan, dan itu kalau edik mereka sakit betul katanya badannya. Katanya. Itu sugesti aja sih tes. Sugesti ya? Kalau kita benar-benar niat mah, insya Allah diberi kemudahan sama Allah. Oh, jadi tergantung niat kita ya. Segala sesuatu pun, termasuk orang ketika mau hijrah ya. Iya sih. Jadi kalau hijrahnya kurang kuat, maka biasanya akan kembali lagi ya. Banyak kayak gitu. Gitu. Jadi sahabat-sahabatku, ini Raul ini dulunya bergaul yang salah, tapi kembali sekarang menjadi bergaul yang soleh. Yang tadinya salah jadi soleh. Itu yang disebut buku saya namanya Thank You Problem. Ya, nggak ada masalah yang sebetulnya itu masalah. Allah itu menurunkan masalah supaya kita ini berpikir jauh ke depan, jangan sampai kemudian kita tenggelam ya sampai lebih dalam. Kalau orang yang kemudian kita nggak pernah belajar dengan masalah masa lalu, maka kita akan tenggelam, dan itu orang yang nggak pernah berpikir. Allah ngasih kesempatan kepada kita dengan kasih sayangnya. Karena itu adalah Allah begitu sangat Rahman Rahim. Wujud kasih sayang itu diberikan begitu banyak fasilitas untuk kita agar kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Raul dikasih kesempatan oleh Allah tetap hidup ya kan, karena yang lain tuh ada. Saya beberapa kali menemukan orang yang kemudian OD meninggal itu sampai berbusa. Jadi sahabat-sahabatku, sekali lagi jangan pernah kita menilai orang ya dari sisi penampilannya. Ketika masuk ke masjid, ini para pengurus masjid seringkali kan ketika ada orang yang bertato, pakai kaos, seringkali memicingkan mata. Kenapa? Karena orang dianggap soleh itu pakai jubah. Orang dianggap soleh itu kalau pakai sarung. Orang soleh itu pakai jenggot panjang, ya kan? Jadi sahabat-sahabatku, itu hanya sekedar fisik. Nabi menyampaikan dalam sebuah sabdanya, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ini tidak melihat terhadap yang namanya penampilan fisik kita, ya, pakaian kita, tapi Allah lihat terhadap hati dan amal yang dilakukan, ya. Mudah-mudahan kita doakan ini Raul ini tetap istiqomah di jalan Allah ya, dan mudah-mudahan mendapatkan jodoh nih, jodoh yang solehah insyaallah ya. Karena Sayyidina Umar itu kan dulu juga luar biasa jahilnya, tapi kemudian menjadi sahabat Nabi ya. Insyaallah jangan pernah patah semangat untuk tetap berada di jalan Allah. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.